Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah kumpulkan kita di masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan insyaallah dengan kajian. Mudah-mudahan ini menjadi timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita hati yang bersih, hati yang lapang, dihiasi dengan keimanan, dan mudah-mudahan mendapatkan karunia berupa ketakwaan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kajian kita terkait kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah menyisakan hanya sekitar 4 bab saja. Yang pertama bab tentang umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bab tentang wafatnya Rasul, kemudian bab tentang warisan Rasul, dan yang terakhir adalah bab tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya di awal tahun 2024 ini, dan tentunya kita tidak berharap melainkan mudah-mudahan kajian kita ini semakin menambah kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menambah semangat kita untuk berusaha meneladani setiap contoh dan setiap akhlak dan juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi hari ini kita akan membahas bab majaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sin. Sin itu artinya adalah usia. Bab yang menjelaskan tentang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa rentang waktu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia. Itu yang disebut dengan sinnun, usia. Ada 6 hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, makathan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan yuha ilaihi wa bil madinati 10 wa tuwfiya wa huwa ibnu 63. Ibnu Abbas menceritakan, makatha menetap an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, di kota Mekah. Beliau menetap 13 sanatan selama 13 tahun. Yuha ilaihi, diberikan wahyu kepadanya. 13 tahun ini adalah waktu hitungan setelah beliau menjadi nabi dan rasul. Ya, jadi kita memahami Rasulullah itu diutus oleh Allah pada puncak usia 40 tahun. Disitulah beliau menjadi nabi, dan beliau berdakwah di kota Mekah semenjak menjadi nabi sampai hijrah. Itu rentang waktunya adalah 13 tahun, dan selama 13 tahun itu Rasulullah mendapatkan wahyu. Wabil Madinati, dan tinggal di kota Madinah, ashron, selama 10 tahun. Wa tuwfiya wa huwa ibnu 63, dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Ya, wafatnya usia 63 tahun.
Hadis yang kedua dari Jarir dari Muawiyah radhiyallahu anhum jami'an annahu sami'ahu yakhtubu. Jarir mendengar Muawiyah saat itu dia menjadi Amirul Mukminin, ya, pemimpin pertama dari dinasti Bani Umayyah. Saat itu Muawiyah sedang khutbah di hadapan kaum muslimin. Qala, Muawiyah berkata, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63 wa Abu Bakrin wa Umar wa ana ibnu 63, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Begitu pula usia wafatnya Abu Bakar dan usia wafatnya Umar bin Khattab. Dan aku saat ini, maksudnya saat dia berkhutbah, usiaku adalah 63 tahun. Ini hadis kedua dari Muawiyah. Kemudian hadis yang ketiga, jamaah rahimakumullah, an Urwah, dari Urwah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anhum jami'an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu 63 sanah. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan beliau saat itu berusia 63 tahun. Nah, tiga hadis yang pertama dalam bab ini menjelaskan hal yang sama, yaitu usia meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Ya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini jadi pegangan kita, Pak. Beliau mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum minhum man yatajawazu dzalik. Dan sedikit sekali seseorang yang melebihi usia tersebut. Kira-kira yang hadir di sini generasi berapa? 40, 50, 60, 70, Masya Allah. Ya. Kalau ada yang sudah sampai usia 60, apalagi 70, Masya Allah. Berarti Allah berikan, ya, waktu yang cukup panjang, Pak. Berarti termasuk orang yang sedikit tadi. Wa qalilum minhum, dan sedikit di antara umatku yang melebihi usia 60 atau melebihi 70 tahun. Saat ini mungkin cukup jarang, ya, artinya kalau di sensus mungkin termasuk minoritas yang usia 60-70, ya, rata-rata usianya di bawah itu, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, periode kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini 63 tahun. Tapi 63 tahun itu 63 tahun yang sangat bermakna, terutama di akhir-akhir kehidupannya. Ya. Ini tentu mengajarkan kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan usia dan umur yang Allah karuniakan ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadi kehidupan yang bermakna, Pak. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki kemuliaan melebihi dari makhluk Allah yang lain. Ya. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Sungguh kami telah benar-benar memuliakan anak keturunan Adam, berarti manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami bawa manusia itu fil bahri, ke laut, wal barri, dan darat. Artinya Allah jadikan manusia itu makhluk yang mampu menjelajahi daratan maupun lautan. Ya. Ustadz, di ayatnya nggak disebutkan udara, tidak, karena udara itu sudah otomatis. Karena di atas udara, di atas laut, di atas darat adalah udara. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rizki kepada mereka yang baik-baik. Coba, itu Allah muliakan manusia, dibuat mereka mampu menjelajahi darat, laut, dan udara, diberikan rizki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami unggulkan mereka manusia di atas semua makhluk yang telah kami ciptakan.
Ini kalimat yang sangat luar biasa, Pak. Karenanya kita sebagai manusia memang harus merasa bahwa kita ini manusia, makhluk yang Allah muliakan, manusia yang Allah tinggikan, diutamakan daripada makhluk yang lain. Saking utamanya kita ini sebagai manusia, Allah tundukkan seluruh langit dan bumi serta isinya untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah. Ya, dialah Allah zat yang telah menciptakan lakum untuk kalian semua. Jadi Allah menciptakan itu untuk kalian semua manusia. Ma fil ardi jami'a, semua yang ada di muka bumi. Langitnya dengan semua kekayaannya, buminya dengan semua kekayaannya, lautannya dengan semua kekayaannya, semua itu Allah ciptakan dan ditundukkan untuk kemaslahatan hidup manusia. Coba kurang apa manusia itu? Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia ini hidup di dunia tanpa arah. Supaya manusia ini memiliki arah hidup yang jelas, memiliki peta kehidupan yang gamblang, maka Allah turunkan, Allah utus para nabi dan rasul, Allah bekali mereka dengan kitab suci untuk membimbing manusia supaya tetap lurus di atas fitrahnya. Apa fitrahnya? Islam. Fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah semenjak dia ada di dalam kandungan ibunya. Setiap manusia itu memiliki fitrah kesucian, yaitu Islam. Ketika dia lahir, ya, orang tuanya diberikan tanggung jawab untuk menjaga fitrah itu. Kalau orang tuanya muslim, dia sudah sadar tanggung jawabnya. Kalau orang tuanya ternyata bukan muslim, ya berarti dia harus menjalani perjalanan kehidupan yang pada akhirnya dia punya kewajiban untuk mencari kebenaran. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Namun sayangnya manusia ini di dalam menjalani kehidupannya ada tarikan-tarikan yang terkadang mengalahkan sisi fitrahnya. Tarikan pertama tentu adalah hawa nafsunya sendiri. Tarikan yang kedua adalah bisikan-bisikan setan, baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Ini yang mempengaruhi mereka. Ya. Padahal Allah sudah memberikan tujuan hidup yang jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia tujuannya adalah untuk mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada saja manusia-manusia yang kemudian ya berpaling, menyimpang dan tersesat dari tujuan hidup yang sebenarnya. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, kita menjadi memahami bahwa kalau demikian berarti kehidupan yang Allah berikan ini, di mana rentang waktu hidup kita itu ya ditentukan atau berada pada batas 2 tanggal saja yang nanti tertulis di batu nisan, Pak. Hidup kita ini ada di antara 2 tanggal yang tertulis di batu nisan, tanggal lahir dan tanggal kematian. Itulah kehidupan kita. Berarti tugas kita itu adalah mengisi waktu antara 2 tanggal itu. Fulan bin Fulan lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Ya. Nah, disinilah kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengisi kehidupan. Memang sebagai manusia biasa dan termasuk di antara bukti kenabian, beliau makan seperti manusia pada umumnya makan. Beliau juga tidur sebagaimana manusia pada umumnya tidur. Beliau bekerja ke pasar, berjualan sebagaimana umumnya manusia. Beliau berkeluarga, punya istri, punya anak. Beliau bersosial, bertetangga, bersahabat sebagaimana manusia pada umumnya. Tetapi kualitas kehidupan beliau, baik sebagai seorang individu hamba Allah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang tetangga, sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai teman, ini jauh
lebih berkualitas, bahkan sempurna kualitasnya, yang tentu Allah jadikan sebagai contoh dan teladan bagi kita semua. Jadi hidupnya Nabi itu nggak cuman makan, minum, ya, bersenang-senang dengan kehidupan, enggak. Ada isi kehidupan yang lebih bermakna, yaitu mengajarkan dan membimbing manusia kepada kebaikan, menjaga fitrahnya agar tetap lurus di atas siratal mustaqim sampai kematian menjemputnya. Nah, kalau kita lihat periode kehidupan Rasul, beliau dilahirkan pada hari Senin. Umumnya kita memahami tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, ya, tahunnya tahun gajah. Kenapa? Karena orang Arab di masa itu tidak mengenal penanggalan secara khusus. Mereka menandai setiap tahun itu dengan peristiwa. Kebetulan di tahun kelahiran Rasul, sebelum beliau lahir, beberapa hari sebelumnya terjadi peristiwa gajah, yaitu dihancurkannya pasukan Abraha, ya, yang di barisan terdepan adalah gajah-gajah yang sangat besar, ya, dihancurkan oleh Allah dengan mengirimkan Tayran Ababil. Makanya disebut tahun gajah. Beliau terlahir di rumahnya Abdul Muthalib di lembah Bani Hashim, ya, yang kemudian kelahirannya disambut gembira oleh keluarga besarnya, oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan oleh paman-pamannya semuanya, termasuk diantaranya adalah Abu Lahab. Sangat bergembira. Lalu kemudian Allah ilhamkan kepada Abdul Muthalib untuk memberikan nama kepada cucunya ini dengan nama Muhammad. Nama yang selama kurun berabad-abad kehidupan bangsa Arab ini nama belum pernah ada. Ini nama Muhammad ini nama selama ratusan tahun kehidupan bangsa Arab di kota Mekah belum pernah ada siapapun yang memiliki nama Muhammad. Ini menandakan satu kemuliaan khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa namanya itu nggak ngikut siapapun. Benar-benar nama yang langsung dipilih oleh Allah, lalu diilhamkan kepada kakeknya Abdul Muthalib dan diberikan nama itu kepadanya, Muhammad. Muhammad artinya yang selalu terpuji, ya. Nah, disinilah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, beliau mengalami masa kehidupan yang kalau kita renungkan, ini masa kehidupan yang cukup sulit. Lahir dalam kondisi yatim, ya. Ayahnya sudah meninggal dunia beberapa bulan sebelum beliau dilahirkan. Kemudian ayahnya ini meninggalkan warisan yang tidak banyak, sedikit. Semenjak beliau lahir, setelah disusui beberapa saat oleh ibundanya dan juga seorang wanita yang bernama Thuwaibah, beliau diboyong oleh Halimatus Sa'diyah ke namanya Bani Sa'ad, kampungnya Bani Sa'ad. Dan di sana beliau tinggal selama 4 tahun. Jadi 4 tahun dari bayi terpisah dari keluarga besarnya. Dan itu ada hikmah tersendiri, ya, tinggalnya di kampung supaya fisiknya jauh lebih sehat. Kenapa? Kehidupan kampung lebih alami dan natural, tidak banyak polusi, baik polusi udara, polusi makanan, polusi budaya dan lain sebagainya. Ya, di kampung lebih murni, termasuk juga diantaranya bahasa Arabnya. Bahasa Arab kampung di saat itu bahasa Arab yang benar-benar bahasa Arab yang murni dan mendalam. Karenanya ini sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab atau orang Mekah secara khusus, setiap bayi yang lahir itu pasti dicarikan ibu susuan yang berasal dari kampung. Supaya apa? Supaya anak-anak mereka ini tumbuh dan bisa berbicara dengan bahasa Arab yang murni. Nah, setelah usia 4 tahun beliau dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Tinggal bersama ibunya hanya kurun waktu 2 tahun. Setelah usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Jadilah beliau yatim piatu. Maka pengasuhannya pindah kepada kakeknya Abdul Muthalib. Tinggal dengan Abdul Muthalib, beliau adalah seorang cucu yang paling disayangi.
Ya, tetapi Allah takdirkan kebersamaannya dengan Abdul Muthalib juga tidak lama, hanya 2 tahun, dari 6 sampai 8 tahun. Ya, untuk anak seusia itu tentu kenangan bersama ibunya Pak tadi 4 sampai 6 tahun belum terlalu terasa. Begitu pula kenangannya dengan kakeknya 6 sampai 8 tahun belum terlalu terasa. Ya, apa yang bisa dipelajari oleh anak seperti itu tentu belum terlalu banyak. Ya. Lalu setelah Abdul Muthalib meninggal dunia, dia sebelum meninggal pernah berpesan bahwa pengasuhan Muhammad adalah harus berada di tangan Abu Thalib. Mengapa dipilih Abu Thalib? Karena Abu Thalib ini saudara dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seayah dan seibu. Ya, jadi Abu Thalib ini saudara kandung seayah seibu dengan Abdullah, ya, ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan Abu Lahab ini beda ibu, dengan Hamzah nanti beda ibu, dengan siapa lagi beda ibu dan seterusnya. Ya. Nah, Abu Thalib ini jamaah rahimakumullah, anaknya banyak. Memang dia pemimpin bagi Bani Hashim, sukunya sendiri. Tetapi secara ekonomi Bani Hashim, Abu Thalib ini ekonominya pas-pasan, Pak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika berusia sekitar 9 atau 10 tahun, beliau mulai belajar hidup mandiri. Jadi 8 tahun mulai tinggal dengan pamannya Abu Thalib, ya, tetapi kemudian beliau berinisiatif membantu ekonomi pamannya dengan cara menggembala kambing. Jadi praktis hidupnya itu dari lahir hampir nggak pernah di rumah gitu. Jarang sekali. Ya. Untuk anak seusia itu tentu ini disebut kehidupan yang amat sangat menyedihkan. Kemarin saya dapat informasi, salah satu guru kami di kampung punya anak yang sudah menikah, tinggal di Kalimantan. Anaknya 3, Pak. Qadarullah, yang laki meninggal dunia, meninggalkan 3 anak tadi, yatim. Seminggu kemudian istrinya meninggal, Pak, setelah melahirkan anak ketiga. Jadi 3 anak itu jadi yatim piatu. Kebayangkan kita, padahal itu kakeknya masih ada, ya kan? Ininya masih ada, mungkin warisannya juga pasti nggak seberapa usia-usia seperti itu. Ya. Nah, ini kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang tentu cukup memprihatinkan di masanya. Ya. Tetapi begitulah jalan kehidupan yang ditetapkan Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu bukan karena Allah kemudian tega dan tidak menyayangi nabinya. Tetapi Allah berikan jalan kehidupan seperti itu adalah dalam rangka membentuk pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggembala kambing di kota Mekah saat itu tidak seperti menggembalakan kambing di Indonesia ini. Pergi pagi pulang sore dan rumputnya banyak kalau di kita. Di sana untuk mencari padang rumput tempatnya sangat jauh. Harus keluar dari kota Mekah, bahkan menginap bermalam-malam di padang pasir untuk menunggui kambing-kambing gembalaannya. Itu pun bukan kambingnya sendiri. Beliau bekerja dan menerima upah qararit, hanya beberapa qirot saja dari pekerjaan menggembalakan kambing. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia 12 tahun beliau diajak oleh Abu Thalib melakukan perjalanan dagang menuju ke Syam. Dari Mekah menuju Syam itu jarak tempuhnya 1 bulan perjalanan. Ya. Itulah perjalanan pertama beliau menuju ke wilayah Syam. Itu pun ketika belum tiba ke tujuan dicegat oleh pendeta yang bernama Buhairah. Kenapa? Karena Buhairah melihat tanda-tanda yang agak beda pada rombongan orang Quraisy pada saat itu. Ya, ada awan yang menaunginya, ada pohon-pohon dan batu-batu yang kemudian sujud menyampaikan salam kepada rombongan tersebut. Maka Buhairah membaca ada sesuatu yang istimewa dalam rombongan ini. Setelah ditelisik, maka dia mendapati anak kecil itulah yang bernama Muhammad, memiliki ciri-ciri kenabian yang dia dapati di dalam kitab sucinya. Buhairah ini seorang Nasrani. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, karena itu Buhairah berpesan kepada Abu Thalib,
selesaikan urusanmu secepat mungkin, bawa pulang keponakanmu ini kembali ke kampung halamanmu, dan jangan sampai anak ini ketahuan oleh orang-orang Yahudi, karena apabila mereka mendapati anak ini, mereka pasti akan membunuhnya. Kenapa? Karena orang Yahudi juga sudah membaca bahwa di masa itu sudah datang waktunya akan muncul nabi terakhir yang dijanjikan, dan mereka memahami ciri-cirinya. Orang Yahudi mengharapkan nabi tersebut dari kalangan mereka, orang-orang Yahudi. Sementara Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Yakub, melainkan dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, dan mereka pasti nggak suka. Karena itulah dipesankan bawa pulang, jangan sampai ketahuan orang Yahudi. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, praktis sejak saat itu Rasulullah tidak pernah lagi keluar dari kota Mekah. Tinggal di kota Mekah sampai kemudian usia menjelang 25 tahun, beliau berdagang, membawa barang dagangan dari Khadijah radhiyallahu anha, karena Khadijah ini mendengar informasi tentang kemuliaan akhlak dan kejujuran pemuda yang bernama Muhammad ini. Maka dia tertarik, dia tawarkan kepada Nabi Muhammad ini untuk berdagang, ya, dan Nabi Muhammad menerima, bahkan dititipkan kepada Nabi Muhammad ini barang-barang istimewa yang sebelumnya belum pernah dipercayakan kepada yang lain. Khadijah juga kemudian memerintahkan kepada pembantunya yang bernama Maisarah, ini laki-laki, untuk mengawal perjalanan dagang Rasulullah dari Mekah menuju ke Syam, ya. Nah, Maisarah ini menyaksikan sepanjang perjalanan berangkat sampai perjalanan pulang, sekaligus bagaimana cara Rasul berdagang, kejujurannya, kebaikannya, keluasannya, sehingga kemudian keuntungan dagang yang didapatkan Rasul ini begitu luar biasa. Ya. Setelah pulang, Maisarah cerita begini, cerita sepanjang perjalanan kita ini dinaungi awan dan lain sebagainya, ya. Sehingga hal itu menjadikan Khadijah makin lama makin tertarik. Maka dia minta kepada sahabatnya, seorang perempuan, untuk menanyakan kepada Rasulullah, maukah beliau menikah dengan Khadijah. Ya, singkat cerita, menikahlah mereka usia 25 tahun. Sementara Khadijah disebutkan dalam salah satu riwayat usianya 40 tahun. Menikah dengan Khadijah, ya, sampai kemudian dikaruniai sekitar 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki namanya Qasim dan Abdullah, yang perempuan namanya Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Fatimah. 4 orang anak perempuan. Ya, sepanjang menikah dengan Khadijah, tentu rumah tangganya rumah tangga yang amat sangat luar biasa. Ya, sampai kemudian Rasulullah ketika menjelang usia 40 tahun, setelah selesai proses renovasi Ka'bah, ya, di mana Rasul saat itu dipercaya sebagai orang yang menyelesaikan konflik di antara mereka, ya, Rasulullah mulai banyak mendapatkan mimpi, Pak. Mimpi ini bukan mimpi biasa. Diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari, datangnya mimpi-mimpi itu jelasnya, terangnya seperti terangnya waktu subuh. Tidak dijelaskan mimpinya apa, ya. Sebagian menyebutkan mimpinya bertemu dengan malaikat dan lain sebagainya, tapi itu masih berupa mimpi. Dan memang begitulah Allah Subhanahu wa taala mengawali wahyunya yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan mimpi-mimpi yang benar. Sehingga setelah terjadi mimpi-mimpi tersebut, Rasul mulai senang untuk berkholwat, bertahannuts. Maka beliau keluar dari rumahnya membawa bekal, berjalan sampai ke Gua Hira. Kalau bagi bapak-bapak yang sudah pernah haji atau umrah pasti tahu tuh jarak antara Mekah, ya, Masjidil Haram, karena rumah Rasul itu sekarang masuk di area Masjidil Haram. Rumah Rasul yang zaman dulu, ya, Khadijah, rumah Khadijah, itu sekarang masuk area Masjidil Haram. Ya, posisinya kalau tidak salah memang masih di luar pintu. Di luar pintu, ya, yang nggak jauh dari Zamzam Tower, itu nggak jauh. Ya. Dari situ berjalan, kalau kita naik bis sekarang dari Masjidil Haram sampai ke Gua Hira itu mungkin sekitar waktunya 20 menit. Zaman dulu Rasul jalan kaki.
dan jalannya bukan aspal tentu. Naik mendaki ke atas gunung. Gunung di Arab kita lihat gunungnya gunung batu, nggak ada pohon. Ya. Naik ke atas gunung, Gua Hira itu juga nggak luas, hanya cukup untuk duduk sendirian. Ya. Di sana beliau bermalam-malam bertafakkur, merenung tentang kondisi kaumnya yang semakin lama ini semakin menyimpang, jauh dari kebenaran, rusak keyakinannya karena kesyirikan dan kemusyrikan penyembahan berhala, sekaligus kemudian turunannya adalah penyimpangan-penyimpangan sosial dan akhlak. Beliau merenung, beliau berkholwat, ya. Kalau sudah habis bekalnya, beliau turun pulang ke rumah, ngambil bekal lagi, berangkat lagi. Sampai akhirnya pada malam 17 Ramadan, ya, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Setelah itulah berarti Rasul mulai menjadi seorang nabi, usianya sekitar 40 tahun lebih 6 bulan menurut sebagian riwayat. 40 tahun lebih 6 bulan. Ya. Dan memang dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW bahwa rata-rata para nabi, ya, nabi-nabi sebelumnya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat usia mereka genap 40 tahun, Pak. Apa rahasianya usia 40 tahun? Kenapa para nabi diutusnya usia 40 tahun? Nah, kita bisa baca dalam surah Al-Ahqaf. Ya. Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala. Ketika manusia itu mencapai puncak kedewasaannya dan mencapai usia 40 tahun. Nah, spesifik disebut dalam Al-Qur'an usia 40 ini. Berarti usia 40 ini penting, Pak. Diperhatikan. Ya. Pak Ustadz, saya udah lewat 40 nih. Enggak apa-apa. Nah, ini maksudnya diperhatikan untuk usianya yang usianya 40 ke atas. Ya, jadi orang dengan usia 40 lebih harus punya fokus dalam kehidupan. Sebagaimana para nabi diutus oleh Allah usianya 40 supaya lebih fokus lagi kehidupannya. Apa fokusnya disebutkan dalam lanjutan ayatnya tadi Al-Ahqaf tadi. Saya ayatnya lupa, mungkin 12 atau 13. Ya. Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Orang dengan usia 40 tahun berarti sudah mencapai puncak kedewasaan, maka harusnya sudah konsisten untuk satu, ya, berusaha maksimal mensyukuri semua nikmat Allah kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Orang dengan usia 40 tahun artinya makin baik kepada dirinya, makin baik kepada keluarganya, khususnya kedua orang tua. Kebaikan kepada diri sendiri dan kepada orang tua itu bukan hanya dari sisi materi, tetapi lebih penting lagi bagaimana menyelamatkan dirinya supaya tidak tersentuh api neraka. Itu yang paling penting, Pak. Satu itu, fokusnya maksimal mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Ya, aku akan melakukan amal soleh yang engkau ridhoi. Memperbanyak porsi amal soleh, tidak sekedar amal soleh biasa, tapi amal soleh yang diridhoi Allah. Melakukan amal terbaik, ahsanu amala. Amalan terbaik berarti yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terutama kita di bulan Rajab, salah satu dari bulan yang mulia, Pak. Maksimalkan ibadah kita di bulan Rajab ini karena pahalanya dilipat gandakan. Dan jauhilah sejauh-jauhnya perbuatan maksiat karena dosa di bulan ini juga dianggap dosa yang cukup besar. Ya. Apa yang ketiga? Wa aslih li fi dzurriyyati. Fokusnya yang ketiga adalah memperbaiki anak keturunannya. Ini bukan berarti disuruh kawin lagi, bukan. Ya. Maksudnya adalah membimbing anak cucu supaya konsisten di atas iman dan Islam. Sebagaimana perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu jangan sampai tersentuh api neraka.
Yang keempat, fokusnya jamaah rahimakumullah adalah inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, ya, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya umur 40 tahun ke atas. Ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengutip suatu hadis, walaupun diperselisihkan terkait dengan hadis ini derajatnya seperti apa, tetapi secara makna patut kita renungkan. Di dalam kutipan itu disebutkan, barang siapa yang Allah kasih usia 40 tahun lalu dia belum ajek, ya, belum terarah hidupnya, dikhawatirkan dia dalam kondisi seperti itu sampai meninggal dunia. Ya. Nah, ini tentu perlu menjadi renungan kita semua. Berarti kalau sudah 40 tahun ini benar-benar kita harus perhatian. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, barang siapa di antara umatku, kata Rasul, yang Allah kasih usia sampai 60-70 tahun, maka Allah tidak akan memberikan lagi kepadanya uzur kalau dia sampai tidak menjadi orang yang baik. Artinya uzurnya nggak diterima oleh Allah kelak di hari kiamat. Kenapa? Usia 60-70 itu usia yang sangat cukup sebagai perjalanan hidup manusia untuk mencapai kebaikan. Ya. Nah, disinilah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Setelah 40 tahun ini Rasul menjadi nabi, ya, wahyu terputus beberapa waktu, ada yang mengatakan beberapa bulan, ada yang mengatakan sampai 3 tahun. Ya, wallahu alam. Ya. Sampai kemudian turun wahyu berikutnya, surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'angdzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fajur, dan seterusnya, yang merupakan perintah untuk berdakwah. Maka Rasul mulai berdakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi, selama beberapa tahun lamanya, sampai kemudian di tahun keempat kenabian turun ayat berikutnya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Ya, Rasul mulai dakwah secara terang-terangan. Disitulah beliau mulai menerima berbagai macam cobaan dan ujian yang sangat berat sampai tahun ke-13 kenabian. Ya, tahun ke-10, tahun ke-6 sampai ke-6, 7, 8 terjadi peristiwa pemboikotan 3 tahun. Kemudian tahun ke-10 ini pamannya meninggal, istrinya meninggal, disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Di tahun itu juga Rasul mendapatkan karunia Isra dan Mi'raj. Tahun berikutnya terjadi perjanjian Aqabah pertama, tahun berikutnya Aqabah kedua, tahun berikutnya 13 kenabian hijrah. Maka para ulama menyepakati Rasul berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun, seperti tadi yang kita sampaikan, 13 tahun. Lalu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah beliau hidup selama 10 tahun berdakwah di sana. Berarti kalau Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40, Pak, dan di Mekah 13 tahun, saat hijrah usia Rasul berapa? 53 tahun. Ya. Setahun di Madinah, ya, turun perintah untuk menyempurnakan sholat dari asalnya 2 rakaat kecuali maghrib 3 menjadi 4 rakaat untuk zuhur, asar, dan isya. Terjadi juga pemindahan Ka'bah. Tahun kedua turun juga ayat yang memperbolehkan jihad fisabilillah. Tahun kedua Hijriah mulai ada perintah syariat puasa Ramadan, turun juga zakat, fitrah, dan seterusnya. Kemudian terjadilah perang Badar tahun kedua Hijriah, berarti saat itu usia Nabi 53 tambah 2, 55 tahun beliau mulai perang. Ya. Kalau kita 55 tahun pensiun. 55 tahun beliau baru mulai berperang. Terjadi perang Badar Kubra pada bulan Ramadan. Ya. Perang terus dengan orang Quraisy sampai tahun ke-6 Hijriah. Ya, berarti berapa? 53 tambah 6, 59 tahun terjadi perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy. Baru berjalan sekitar 1 tahun
gelombang orang yang masuk ke dalam agama Islam luar biasa makin banyak karena suasananya damai, ya, tidak terjadi peperangan, orang-orang bebas membicarakan Islam. Maka yang masuk Islam dalam riwayatnya Abu Sa'ad mengatakan yang masuk Islam selama kurun waktu dalam waktu setahun itu jauh lebih banyak dibandingkan masa dakwah yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW yang lebih dari 15 tahun itu, ya. Nah, fokusnya kemudian setelah tahun ke-8 Hijriah terjadilah namanya Fathu Makkah. Berarti berapa usia beliau? 53 tambah 8, 61. Baru bisa menaklukkan kampung halamannya kota Mekah dengan damai, ya. Setelah Fathu Mekah turunlah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini menurut penafsiran Ibnu Abbas, penafsiran Umar, penafsiran Abu Bakar As-Siddiq. Ayat ini, surat ini menandakan semakin dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tugas kenabian sudah hampir selesai. Idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu telah melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Berarti tugas kenabian hampir tuntas. Maka setelah itu tahun ke-9 atau ke-10 Hijriah beliau melakukan yang namanya Haji Wada. Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Haji Wada. Itulah haji terakhir, namanya wada, haji perpisahan, ya. Dimana disitulah Rasulullah menyempurnakan tentang syariat manasik haji yang kemudian kita amalkan sampai sekarang. Di saat itu ketika Rasul berdiri khutbah di padang Arafah saat wukuf, turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, nggak lama berarti Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini tanggal 2 Rasul mulai sakit, panas, sampai kemudian menemui ajalnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, pada saat waktu duha dan matahari sudah cukup terik, pada usia 63 tahun. Ya, itulah sejarah hidup Nabi secara singkat. Nah, ini menunjukkan jamaah rahimakumullah, kehidupan Nabi itu isinya semua adalah kebaikan. Ya, karena kita sebagai seorang muslim kelak akan dihisab, Pak. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua telapak kaki manusia kelak pada hari kiamat sampai dia dimintai pertanggungjawaban atas 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya dia habiskan untuk apa? Dari umur itu ada masa kecil, masa muda, masa tua. Ditanya lagi, an syababihi fima ablah. Masa mudanya buat apa? Yang ketiga, wa an ilmihi, tentang ilmunya. Fima amila, apa yang sudah dia amalkan, ditanya. Wa an malihi, tentang hartanya. Yang keempat, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana harta itu dia dapatkan, apakah dengan jalan yang halal ataukah haram, lalu dia untuk apa dia pergunakan, untuk hal yang baik ataukah untuk hal yang buruk. Kalau ini bisa dijawab dengan baik, selamat, Pak. Kalau enggak, ya berarti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membagi fase kehidupannya itu dengan begitu luar biasa baik, ya, dan mengisinya dengan juga kebaikan, ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah berkaitan dengan, ya, secara singkat tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, manusia paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menggantikan Rasul memimpin kaum muslimin,
memimpin kaum muslimin selama 2 tahun lebih sedikit, dan juga meninggal dunia pada usia 63 tahun. Setelah itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga meninggal pada usia 63 tahun menurut kesaksian siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah itu juga berharap bisa meninggal usia 63 tahun. Makanya dia tadi mengatakan ketika berkhutbah, saat ini saya juga usianya 63 tahun. Tetapi ternyata Allah karuniakan kepada Muawiyah ini umurnya panjang, Pak. Disebutkan dia meninggal dunia sekitar usia 78, ada yang mengatakan usianya 88 tahun. Ya. Panjang usianya. Ini Muawiyah salah satu sahabat mulia dan penulis wahyu. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, ini juga berarti menandakan bahwa nggak ada masalah bagi kaum muslimin kalau dia berharap dan minta kepada Allah untuk diwafatkan dengan jumlah usia yang sama seperti usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Muawiyah juga pengen meninggal dunia pada usia 63 tahun. Tapi ya semuanya kembali kepada ketentuan dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hadis yang keempat kita selesaikan dari Abdullah bin Abbas, tuwfiya Rasulullah wa huwa ibnu khamsin wa sittin. Rasulullah wafat usianya 65. Dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Daghfal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibnu khamsin wa sittin. Rasul diwafatkan oleh Allah usianya 65 tahun. Nah, ini ada riwayat lain menyebutkan usianya 65. Nah, ini para ulama mengatakan ya, riwayat yang paling tepat dan paling masyhur Rasul meninggal usia 63 tahun. Lalu kenapa di sini disebutkan 65? Ada kemungkinan tahun lahir dan tahun wafatnya itu dihitung. Jadi totalnya di 65. Tetapi tetap yang paling tepat adalah 63 tahun. Hadis yang terakhir jamaah rahimakumullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in." Rasulullah itu seseorang yang tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, tidak terlalu pendek, wala bil abyadil amhaq, warna kulitnya tidak putih pucat, wala bil adam, tidak pula berwarna kecoklatan, wala bil ja'dil qatat, rambutnya tidak keriting yang sangat keriting, wala bis sabti, dan tidak pula lurus yang terlalu lurus, tapi antara lurus dan keriting, berarti agak bergelombang. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah, Allah mengutus beliau pada puncak usia 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah asyra sinin, beliau singgah di Mekah selama 10 tahun. Ini karena dikurangi masa 3 tahun tidak ada wahyu tadi. Jadi tetap totalnya adalah 13 tahun. Wabil Madinati asyra sinin, sementara di Madinah sekitar 10 tahun. Wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sanah, dan Allah mewafatkan beliau pada puncak usia 60 tahun. Di sini disebut 60 tahun karena disebutkan angka genapnya saja. Tadi 63. Jadi kalau orang bilang tuh 60-an gitu, Pak. Jadi tetap tidak menutup kemungkinan adalah 63 tahun. Ketika beliau wafat, walaisa fi ra'sihi walihyatihi isyruna sya'ratan bayda. Ketika beliau wafat, jumlah uban baik di kepala ataupun di jenggotnya Nabi tidak lebih dari 20 helai saja. Ya, kalau kita berapa, Pak? Di Rasul ketika wafat usia 63, ubannya tidak lebih dari 63, itu pun gabungan dari rambut kepala dengan di jenggotnya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, demikianlah usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semuanya, dan semoga Allah jadikan usia kita ini yang kita tentu tidak tahu masih berapa lama lagi sisanya. Ya, mudah-mudahan dijadikan usia yang barokah, bisa kita isi dengan kebaikan dan ketaatan, konsisten dan fokus dengan 4 hal tadi, Pak. Apa yang pertama tadi? Banyak bersyukur kepada Allah ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita.
Yang kedua, memperbanyak amal soleh yang diridhai Allah. Yang ketiga, memperhatikan pendidikan agama dan Islam bagi anak cucu kita, Pak. Yang keempat, banyak-banyak bertaubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar demikian kita bisa mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.